Pagi guys, selamat datang di Albatros DIY. Kali ini kita kedatangan joran dan reelnya Abu Garcia Pro Max 3L. Ini nggak tahu kenapa nih kondisinya mengenaskan lumayan. Sampai tension knobnya hilang, busa Eva di jorannya juga digigitin tikus, kayaknya udah lama sekali nggak dipakai. Jadi kita akan coba servis, kita benerin kembali supaya bisa berfungsi seperti sedia kala. Buat teman-teman yang penasaran sama prosesnya, silakan diikutin. Pertama, kita buka dulu mur putaran handle-nya dengan kunci soket ukuran 10 mili. Harap diingat ini dratnya terbalik, jadi untuk membukanya teman-teman harus memutarnya searah dengan jarum jam. Tapi sebelumnya ada baut kecil yang harus kita buka dulu. Ini baut pengunci mur handle-nya. Setelah mur pengunci handle-nya terbuka, sekarang kita bisa menarik handle-nya keluar. Berikutnya ada ring, kemudian kita akan mulai membuka start drag-nya. Start drag-nya ini juga punya drat yang terbalik, jadi untuk membukanya kita putar searah dengan jarum jam ya teman-teman. Setelah start drag-nya terbuka, bagian as kuningannya ternyata penuh kotoran, kerak, dan karat yang menumpuk. Lumayan ngerepotin untuk proses membersihkannya nanti. Lalu saya mulai membuka baut di bagian casing gigi as kuningannya. Perhatikan, ada salah satu baut yang lebih pendek dari yang lain. Nanti itu posisinya ada di bagian atas casingnya, seperti yang saya tunjuk pada video ini. Kemudian selain 3 buah baut yang ada di depan casingnya, di bagian belakangnya juga ada 1 buah baut yang perlu dibuka. Setelah itu kita bisa menarik tutup casingnya ke atas untuk memisahkan tutup casingnya dari bodi utama reelnya. Seperti yang saya duga, dalamannya penuh kotoran dan karat. Saya juga nggak habis pikir ini reelnya habis disimpan di mana ya, sampai kondisinya bisa sekotor ini. Ini main gearnya yang terbuat dari kuningan. Pernya ada 3, ini yang 2 buahnya dan nanti satu lagi ada di posisi tuas pengunci side plate-nya.
Ini pinion gearnya yang terbuat dari kuningan. Untuk membuka as kuningannya, teman-teman harus membuka dulu 2 buah baut seperti yang saya lingkari di video ini. Kedua baut kecil yang saya tunjuk di bagian kiri dan kanannya harus dibuka agar kita bisa membuka front covernya. Letakkan di tempat dengan hati-hati agar tidak jatuh dan hilang karena ukurannya kecil sekali, jadi bakal merepotkan kalau sampai hilang. Setelah kedua baut tersebut dibuka, sekarang kita bisa membuka front covernya. Ya, kita buka tutup paulnya dengan obeng minus, baru nanti kita bisa mengakses dan mengeluarkan paulnya. Kemudian di bagian worm shaft-nya itu ada circlip. Cara membukanya menggunakan tang kecil dan hati-hati jangan sampai mencelat dan hilang. Mohon maaf karena prosesnya sedikit ribet, jadi pas saya bukanya nggak tersorot kamera. Nah, setelah semuanya dibuka dan disusun dengan rapi agar tidak hilang, sekarang saya akan cuci dengan cairan degreaser untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada casing dan part-part lainnya.
Sebelum itu jangan lupa buka bearing dari side plate-nya agar tidak terkena cairan degreaser. Dapat kita lihat ternyata bearing one way-nya juga terkena karat yang lumayan parah. Namun nanti akan saya coba bersihkan karatnya dengan WD-40. Semoga masih bisa kita selamatkan. Untuk membuka bearing tension knob-nya, perhatikan ada penahan dari kawat kecil. Tinggal dijepit dengan pinset. Hati-hati jangan sampai kawatnya mencelat dan hilang. Bagian side plate magnetnya juga ada bearing yang harus dibuka. Caranya sama seperti membuka bearing tension knob. Kemudian nanti akan kita cek satu persatu kondisi bearingnya. Kalau ada yang sudah tidak layak pakai akan kita ganti. Yang ini masih layak pakai, masih mutar, bagus, lancar. Yang ini seperti yang terlihat bearingnya sudah nggak muter lagi sama sekali, jadi nanti kemungkinan akan kita ganti aja. Bearing di bagian as kuningannya juga masih bagus, jadi nggak perlu kita ganti. Ini bearing di rumah worm shaft-nya kita pasang kembali. Jangan lupa diteteskan sedikit bearing oil.
Kemudian hati-hati pas pemasangan pin untuk idle gearnya, dengan menggunakan pinset akan sangat memudahkan pekerjaan kita. Kemudian kita pasang pawl dan tutup pawlnya. Dilanjut dengan pemasangan front covernya. Jangan lupa baut di kiri kanan front covernya juga dipasang. Kemudian teteskan sedikit bearing oil di bagian worm shaft-nya, bearing worm shaft dan idle gear-nya serta bagian-bagian lain yang dirasa perlu pelumasan. Di bagian rumah bearing untuk as kuningan dan idle gear-nya, saya oleskan grease molybdenum disulfide untuk proteksi anti karat pada saat memancing di air asin dan memberikan efek smooth pada putarannya. Saya tidak pakai grease khusus untuk reel, tapi kalau teman-teman punya, silakan dipakai.
Dioleskan tipis-tipis saja, tidak perlu berlebihan. Kemudian kita pasang as pengunci side plate-nya. Selanjutnya pemasangan ratchet. Perhatikan urutan-urutannya, jangan sampai salah, terbalik, atau lupa terpasang. Sebelum dipasang, main gearnya harus diolesin sedikit grease dulu. Kemudian kampas brake-nya. Pada ring plate ini, bagian yang menonjol ada di posisi atas, jangan sampai terbalik. Dilanjutkan dengan pemasangan yoke dan pinion gearnya, jangan lupa diolesin dengan sedikit grease terlebih dahulu. Bagian pernya jangan sampai lupa. Dan per untuk as pengunci side plate-nya. Ini one way roller bearingnya, kita coba bersihkan dari karat. Semoga bisa dipakai kembali, jadi tidak perlu diganti. Bisa kita lihat sendiri karatnya sampai menjalar kemana-mana. Kelihatan dari tisu yang penuh karat. Sudah kita bersihkan, sudah mulus dan lancar kembali. Jadi tidak perlu diganti ya. Nah, sekarang kita pasang one way bearingnya ke dalam casingnya kembali. Cukup kita dorong pakai tangan saja. Ini bearing tension knob-nya kita ganti baru karena yang lama sudah macet, nggak bisa berputar lagi. Dengan ini kita bisa memastikan nanti putarannya akan lancar kembali, sehingga pada waktu cast bisa long cast. Jangan lupa teteskan sedikit bearing oil pada roller bearingnya dan bearing yang baru kita pasang tadi. Sekarang sudah bisa kita tutup case-nya. Jangan lupa per untuk yoke dan per as pengunci side plate-nya dipasang kembali. Tadi saya lepaskan karena takut jatuh dan takut hilang. Ini race dari one way bearingnya. Pemasangannya bagian yang ada petaknya itu di posisi atas. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jangan lupa baut bagian atas case-nya dekat front cover itu bautnya lebih pendek. Ya, ini pemasangan bearing pada side plate yang magnetnya. Pemasangannya sama persis seperti pemasangan bearing untuk tension knob-nya.
Nah, ini bagian yang terlupakan. Handle-nya ini belum dibuka dan belum dibersihkan. Jadi ayo kita buka dan bersihkan sekarang. Untuk membuka penutup knobnya cukup dicungkil pakai kuku. Kemudian di dalamnya bisa kita lihat ada baut yang bisa dibuka dengan obeng plus. Ya, seperti yang kita lihat di dalamnya ada bushing yang terbuat dari teflon serta ada bearing. Yang ini karena caranya sama, jadi saya percepat saja biar tidak buang-buang waktu. Oke, kita rakit kembali handle-nya. Sebelumnya kita kasih sedikit grease biar smooth putaran bushingnya. Teteskan sedikit bearing oil pada bearingnya. Ya, seperti yang kita lihat sekarang putarannya sudah halus banget, sudah lancar banget. Ya, selesai sudah bagian handle, tinggal kita pasang ke reelnya.
Perhatikan bagian spring disc untuk draknya, bentuknya melengkung. Nanti yang terpasang pertama cekungannya menghadap ke bawah. Seterusnya spring disc yang kedua dipasang dengan cekungan menghadap ke atas atau berlawanan. Untuk pemasangan start draknya, jangan lupa kalau draknya itu terbalik. Jadi untuk mengunci draknya, maka putaran harus berlawanan arah dengan jarum jam. Mur pengunci handle juga draknya terbalik, jadi putarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, akhirnya tension knob yang hilang itu sudah saya beli penggantinya di Shopee. Tapi sayangnya partnya kurang lengkap, sellernya kurang teliti waktu mengirim barang. Ada bantalan clicker yang kurang, tapi karena saya nggak mau repot buat klaim ke Shopee dan kirim-kirim kembali ke sellernya. Dan kebetulan saya juga punya mesin bubut sendiri, jadi saya bubut sendiri aja bantalan tersebut dari bahan teflon. Nah, ini partnya. Knob ini masuk ke lubang ini. Tonjolan ini harus masuk ke lubang ini. Jadi masuk.
Perhatikan tonjolan pada gigi klikernya yang saya tunjuk dengan pinset itu harus masuk ke dalam celah yang ada pada pinggiran yang saya tunjuk dengan pinset juga. Demikian selesai sudah proses servis dan repair reel bed casting Abu Garcia Pro Max 3L ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba servis dan repair reel bed castingnya sendiri, khususnya reel Abu Garcia Pro Max 3L ini. Dan apabila teman-teman merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan like dan subscribe video ini serta nyalakan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Salam DIY.